Alhamdulillah kita bertemu kembali. Insya Allah sekarang Bapak akan menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ya, ini masuk ke bab 2. Sebelumnya kita udah membahas tentang bab 1 yaitu besaran dan satuan. Sekarang sebelum kita masuk ke ciri-ciri makhluk hidup, kita perhatikan dulu gambar berikut. Nah, ini ada dua gambar, yaitu tentang anak-anak yang sedang bermain bola dan robot. Nah, dari kedua gambar di sini dia memiliki persamaan dan perbedaan. Nah, apa persamaan dan perbedaannya? Persamaannya adalah anak kecil yang sedang bermain bola dan robot sama-sama dapat bergerak. Nah, jadi anak-anak dan robot ini keduanya sama bisa bergerak. Kenapa? Apalagi anak kecil kan, mereka bisa bermain bola, artinya mereka bergerak. Robot juga sama bergerak ya. Nah, tapi ada perbedaannya. Perbedaannya apa? Ialah robot tidak dapat tumbuh dan berkembang, tidak dapat bernapas, dan tidak dapat berkembang biak. Nah, sedangkan anak kecil itu memiliki ciri-ciri tersebut. Jadi, anak kecil ini bisa bernapas, berkembang biak, dan tumbuh berkembang, mampu bereproduksi. Nah, ini adalah ciri-ciri dari anak tersebut. Nah, itulah perbedaannya, ciri persamaan dan perbedaannya. Sebelumnya kita lihat lagi gambar. Nah, ini ada gambar tumbuhan, hewan, dan benda ya. Nah, di sini menggambarkan itu contoh benda-benda yang ada di sekitar kita. Jadi ada makhluk hidup, tumbuhan, hewan, ada ini transportasi, dan ada hewan juga, dan ada benda. Nah, ini apakah kalian tahu perbedaan dari gambar-gambar ini di atas? Nah, jelas ini kita ada perbedaannya ya. Dari segi apa perbedaannya? Nah, dari segi dikatakan makhluk hidup dan benda tidak hidup atau benda mati. Kenapa bisa dibedakan seperti itu? Nah, kita lihat dari adanya ciri-ciri kehidupan dari gambar benda-benda tersebut. Ya. Nah, Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah ciri-ciri makhluk hidup. Nah, yang pertama ada bergerak, yang kedua ada memerlukan nutrisi, yang ketiga bernapas, yang kelima agresi, keenam peka terhadap rangsang, berkembang biak, pertumbuhan dan perkembangan, dan beradaptasi. Nah, ini ciri-ciri makhluk hidup yang akan kita bahas sekarang. Yang pertama adalah bergerak ya. Coba lihat gambar-gambar di bawah ini. Nah, ini ada gambar yang pertama, ada anak yang sedang berjalan, berenang, dan ada ikan. Nah, anggap aja ini ikan sedang berenang. Ya, dan ada burung juga. Nah, bergerak ya. Nah, apa hubungannya gambar tersebut dengan yang akan kita bahas? Nah, di sini manusia dan hewan dapat bergerak secara aktif. Nah, contohnya kita bisa berjalan, bisa makan, bisa berlari-lari. Nah, itu artinya ada gerakan, artinya disertai dengan adanya perpindahan. Jadi gerak aktif itu adalah gerak yang menghasilkan perpindahan. Nah, kalau tumbuhan gimana? Tumbuhan juga sama, dia makhluk hidup. Nah, tapi bisa bergerak atau tidak? Nah, bisa ya, tapi bergeraknya tumbuhan itu bergerak secara pasif, artinya tidak berpindah tempat ya. Nah, di sini hewan memiliki alat gerak beraneka ragam, antara lain contohnya kaki. Contohnya kita bisa berjalan, berlari. Nah, karena mempunyai kaki. Nah, terus ada sirip ikan. Nah, ini untuk berenang ya, ikan. Terus ada sayap pada burung, yaitu untuk terbang. Nah, itu alat gerak yang dimiliki oleh makhluk hidup ya, contohnya. Nah, sekarang ini ada gerak pasif pada tumbuhan. Nah, gimana? Tadi karena tumbuhan itu dapat bergerak ya, bukan berarti dia itu bisa berjalan, bisa berpindah tempat. Nah, tapi bergeraknya seperti ini. Nah, contoh, daun putri malu akan menguncup ketika disentuh. Apa yang bergeraknya? Daunnya menutup atau menguncup. Nah, itu. Terus ada tumbuhan yang menjalar ya, melilit kepada benda yang lain yang ada di situ. Itu juga sama, dia bergerak. Nah, ini ada ujung batang tumbuhan
bergerak ke arah datangnya cahaya. Jadi dia mengikuti arah datang cahayanya ada di mana. Nah, dia akan bergerak menuju cahaya tersebut. Nah, itu juga sama termasuk gerak. Nah, terus ada akar bergerak menembus tanah. Bergerak ini semakin lama akan semakin bawah ya. Nah, itu juga sama bergerak ya. Tapi ingat, geraknya adalah gerak pasif, beda dengan manusia ataupun hewan. Nah, yang ketiga ini adalah ciri makhluk hidup. Yang kedua adalah memerlukan makan atau memerlukan nutrisi. Nah, contohnya, ini manusia itu akan makan tumbuhan, sayur-sayuran atau buah-buahan. Ya, terus makan daging, makan ikan. Nah, terus contoh di sini ada kambing. Kambing itu adalah sebagai hewan memakan rumput. Ya, jadi setiap makhluk hidup akan membutuhkan makan atau nutrisi. Nah, tapi kalau rumput bagaimana? Butuh makan atau tidak? Sama ya, tumbuhan juga membutuhkan makanan, tapi makanannya dihasilkan dengan sendiri. Nah, setiap makhluk hidup memerlukan energi. Dari mana energi tersebut diperoleh? Nah, untuk memperoleh energi, makhluk hidup memerlukan makan dan minum. Nah, di mana fungsi makanan itu berfungsi untuk menghasilkan energi pertumbuhan dan mengganti sel yang rusak. Nah, sedangkan air berfungsi sebagai zat pelarut dalam tubuh. Nah, ini tadi ya, manusia dan hewan itu memperoleh makanan sangat bergantung pada makhluk hidup lainnya, atau dia itu heterotrof. Ya, heterotrof itu bergantung pada makhluk hidup lain. Coba makhluk hidup manusia. Kalau kita tidak ada tumbuhan ataupun tidak ada hewan, kita mau makan apa? Ya, itu karena kita kebergantungan dengan makhluk hidup lainnya. Sama hewan juga. Ya. Karena makan tumbuhan atau makan daging. Nah, oke, selanjutnya makhluk hidup. Nah, ini tumbuhan dapat membuat makanan sendiri dengan memanfaatkan bahan-bahan anorganik dari sekelilingnya, dibantu oleh energi cahaya yang berasal dari matahari. Nah, makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri bersifat autotrof, yaitu tumbuhan. Nah, tumbuhan ini beda dengan manusia dan hewan. Kalau manusia dan hewan heterotrof itu memperoleh makanan bergantung pada makhluk hidup lainnya. Kalau tumbuhan membuat makanan sendiri dengan memanfaatkan bahan anorganik ya. Nah, ini dengan proses fotosintesis kalau tumbuhan ya. Nah, ini. Nah, dari reaksi fotosintesis, tumbuhan itu akan menghasilkan makanannya dari apa? Nah, dari air dan karbon dioksida. Air itu dari akar, dari tanah. Nah, karbon dioksida didapat dari udara ya. Nah, dibantu dengan cahaya matahari dan klorofil atau zat hijau daun. Maka nanti akan menghasilkan karbohidrat atau yang disimpan di dalam cadangan makanan yang nanti dimakan oleh manusia ataupun hewan. Nah, terus menghasilkan oksigen. Nah, jadi dari reaksi fotosintesis tumbuhan tuh menghasilkan karbohidrat dan oksigen. Ingat bahannya apa aja? Air, karbohidrat, karbon dioksida, dan dibantu oleh cahaya dan klorofil menghasilkan karbohidrat dan oksigen. Nah, ini ya. Nah, organisme saprofit. Nah, itu ada organisme yang menguraikan sisa tubuh dari organisme yang telah mati. Nah, contohnya bakteri yang hidup di tanah dan jamur. Nah, contohnya ketika ada benda makhluk hidup yang mati, nah nanti akan dimakan oleh organisme saprofit ini, ya, oleh jamur ataupun bakteri ya. Nah, terus organisme parasit. Nah, ini parasit itu yang hidupnya menumpang. Jadi dia tidak punya tempat tinggal sendiri, hidupnya numpang pada makhluk hidup lainnya dan merugikan makhluk hidup yang ditumpanginya. Contohnya ada benalu, tumbuhan inang, dan tari putri ya. Jadi dia itu mengambil makanan dari tempat yang dia tinggali. Nah, pada tumbuhan itu adalah stomata ya.
respirasi pada stomata. Nah, tumbuh dan berkembang. Nah, yang selanjutnya adalah ciri makhluk hidup itu adalah tumbuh dan berkembang. Nah, contohnya, sifat pertumbuhan kuantitatif. Ya, jadi sifatnya ada kuantitatif dan irreversible. Kalau kuantitatif itu ada berat badan, tinggi badan, besar. Nah, artinya yang dapat terukur. Jadi sifat pertumbuhannya itu bisa diukur. Nah, terus kalau irreversible itu tidak dapat kembali ke bentuk semula. Contohnya, itu perubahan dari bayi, balita, ya, anak-anak, dewasa. Terus apalagi? Tua, manula. Nah, itu perubahan irreversible, tidak dapat kembali. Gak mungkin ketika kita udah tua pengen kembali muda, itu tidak mungkin. Nah, itu sifatnya irreversible. Semua makhluk hidup itu tumbuh. Nah, ya, perhatikan tubuhmu. Ya, samakah tinggi dan massa tubuhmu sekarang dengan tinggi massa tubuhmu waktu masih kecil? Oke, misalkan kita ini SMP ya. Nah, dengan waktu kecil apakah sama atau ada perbedaan? Ya, jelas ada perbedaan ya. Nah, karena apa? Karena kita mengalami pertumbuhan. Nah, tumbuh merupakan pertambahan ukuran tubuh yang tidak dapat kembali ke ukuran semula. Nah, itu adalah tumbuh. Nah, sama pohon juga sama ya, tumbuhan juga sama. Nah, selanjutnya makhluk hidup itu dapat berkembang biak atau reproduksi. Nah, berkembang biak ini adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Ya. Nah, tujuan dari perkembangbiakan ini adalah untuk melestarikan keturunan agar tidak punah dan menambah jumlah generasinya. Nah, kebayangkan kenapa manusia sampai sekarang masih ada, bahkan semakin banyak, karena apa? Terus terjadi perkembangbiakan, atau bahkan banyak hewan yang sudah hampir punah. Kenapa? Karena perkembangbiakannya terhambat. Perkembangbiakan terhambat, tapi tingkat kematian semakin banyak. Itulah yang menyebabkan kepunahan. Nah, itu ya. Nah, terus cara perkembangbiakan itu ada dua macam. Ada vegetatif dan ada generatif. Atau vegetatif itu seksual atau tidak melalui perkawinan. Kalau generatif itu seksual, artinya perkawinan. Nah, kalau vegetatif itu induknya hanya satu ya. Nah, contohnya itu dia membelah diri. Nah, itu vegetatif. Atau contoh pada tumbuhan itu stek, cangkok. Nah, itu secara vegetatif. Nah, kalau generatif itu seksual, artinya apa? Dia terjadi pembuahan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, akan menghasilkan produk yang Nah, ini contoh vegetatif, pertumbuhan vegetatif. Ya, perkembangbiakan vegetatif itu contohnya di sini ada intinya dia tidak melalui pembuahan. Kalau generatif atau seksual ini melalui pembuahan, ada sel kelamin jantan atau sel kelamin betina. Di dalam tumbuhan pun sama. Yang ada bunganya itu berarti dia generatif. Artinya apa? Terjadi pembuahan dari benang sari ke putik sari. Nah, itu. Nah, ini contoh dari perkembangbiakan. Ada hewan yang bertelur atau ovipar, ada juga yang melahirkan atau vivipar, dan ada juga yang bertelur melahirkan, yaitu ovovivipar. Peka terhadap rangsang. Yang selanjutnya adalah peka terhadap rangsang. Ciri makhluk hidup itu peka terhadap rangsang. Tumbuhan mereaksi adanya rangsang. Nah, putri malu mengatupkan daunnya saat disentuh. Nah, itu sama, itu juga berarti ada rangsang ya. Atau contoh lain, laron yang berkumpul di sekitaran lampu. Ya. Nah, tahu laron?
Iya, serangga yang sering terbang menuju cahaya ya. Nah, itu kenapa dia? Nah, karena ada rangsangan. Oke. Nah, peka terhadap rangsangan. Nah, peka terhadap rangsang ini kalau dalam manusia atau hewan berhubungan dengan alat indera ya. Alat indera pada manusia dan hewan antara lain. Nah, apa aja alat indera? Mesti ingat ya. Ada berapa alat indera? Ya, bagus. Ada 5 ya, ingat. Panca indera. Panca itu apa? Panca itu 5. Nah, apa aja yang 5 tuh? Oke, ada mata. Mata itu rangsangan cahaya supaya kita bisa melihat. Nah, yang kedua ada rangsang getaran suara atau telinga. Ini untuk pendengaran. Nah, untuk rangsangan ketiga ada rangsangan hidung atau bau ya. Nah, supaya kita bisa mencium aroma ya. Nah, yang keempat ada apa? Rangsangan panas, dingin, sentuhan, tekanan, dan luka. Ini apa? Ini adalah kulit, artinya indera peraba ya, indera peraba. Nah, yang kelima ada lidah. Nah, lidah ini adalah sebagai indera pengecap atau rangsang rasa. Pahit, manis, asin, gurih, lada, dan yang lainnya. Nah, itu ya. Ini adalah alat indera yang ada di manusia ataupun hewan. Jadi, tidak ada yang namanya indera keenam ya. Hanya ada 5. Oke. Terus yang selanjutnya yang terakhir. Jadi makhluk hidup itu adalah mampu beradaptasi ya. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan disebut adaptasi ya. Contohnya tumbuhan yang hidup di tempat kering, sedikit mengandung air, memiliki daun yang sempit dan tebal ya. Jadi yang hidup contohnya tumbuhan yang hidup di tempat kering adalah kaktus ya. Lihat kaktus, kenapa dia berduri ya? Sebetulnya itu bukan duri, tapi daunnya yang sempit kecil. Nah, tapi dia juga memiliki kandungan air yang tebal dalam tubuhnya yang banyak. Nah, sedangkan tumbuhan yang hidup di tempat basah banyak mengandung air, memiliki daun yang lebar dan tipis. Contohnya apa? Terata ya. Nah, terata itu hidupnya di mana? Di rawa biasanya ya. Nah, itu dia daunnya lebar. Untuk apa? Supaya mempercepat proses fotosintesis. Tadi kalau daunnya sempit, ya supaya dia menghambat fotosintesis, tidak terlalu banyak air yang dikeluarkan. Nah, itu ya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri hidup itu ada 8. Bernapas, bergerak, memerlukan makanan, tumbuh dan berkembang biak, peka terhadap rangsang, mengeluarkan zat sisa, dan beradaptasi. Nah, berarti kalau data hidup itu ya cirinya apa? Kebalikan dari benda-benda hidup ya. Nah, contohnya dia di sini tidak dapat bergerak, tidak mengadakan metabolisme, tidak melakukan reproduksi, tidak peka terhadap rangsang, tidak bernapas, dan banyak lagi ya. Intinya kebalikan daripada makhluk hidup ya. Walaupun dia ada contohnya robot tadi bergerak. Nah, ingat robot itu bergerak karena ada yang menggerakkan, tidak bergerak dengan sendirinya. Oke. Ya, terima kasih. Itu saja dari Bapak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.